tanggal 27 Juni 2025 jam 1 siang. Hari Jumat jam 1 siang berarti habis sholat Jumat dong ya, langsung perang gitu. Siap menerima tantangan. Siap menerima tantangan. Perangnya Rizik Syihab. Perangnya Rizik Syihab. Kapanpun, dimanapun. Kapanpun, dimanapun. Ya, apakah ini hanya omon-omon di sosial media atau memang benar nantinya terjadi peperangan di tanggal tersebut ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FPI Jakarta Selatan akhirnya menentukan tempat dan tanggal peperangannya. Katanya sih tanggal 27 Juni 2025. Apakah nantinya benar-benar akan terjadi peperangan di tanggal itu? Entahlah, coba kita lihat aja nanti ya. Sebelumnya coba kita simak dulu video berikut ini. Kami, Laskar Persaudaraan Islam Jakarta Selatan, baru saja menonton video PWI Laskar Sabilillah Demak Bintoro yang menantang untuk menentukan tempat, tanggal, dan waktunya. Dengan ini kami sikapi. Ya, jadi sebelumnya PWI Bintoro meminta ditentukan tanggal dan tempat waktunya gitu ya. Dan akhirnya FPI Jakarta Selatan menentukan tanggal dan tempatnya. Kami tentukan untuk tanggal Jumat 1 Muharram 1447 Hijriah atau tanggal 27 Juni 2025 jam 1 siang. Hari Jumat jam 1 siang berarti habis sholat Jumat dong ya, langsung perang gitu ya. Tempat di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Oh, jadi habis sholat Jumat nanti langsung cakar-cakaran gitu ya. Oke, coba kita simak selanjutnya, ini video dari PWI ya. Kami PWI LS Demak Bintoro. Mendukung penuh. Kiai Haji Muhammad Fuad Pleret. Untuk terus berjuang menjaga kemuliaan. Nah, kalau FPI itu di barisannya Habib Rizik dan kalau PWI ini di barisannya Gus Fuad Pleret. Kiai dan ulama Nusantara. Menjaga Pancasila. Dan NKRI. Untuk terus membongkar palsuan nasab Alawi. Demi menjaga kemuliaan dan kesucian nasab Rasulullah. Kedua, mendesak kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab yang telah memprovokasi dan memecah belah umat dan mendesak kasus mesum Rizik Syihab untuk dilanjutkan ke pengadilan. Wow, ini juga mengangkat kembali kasus dugaan chat mesum antara Habib Rizik Syihab dengan Firza Husein. Ya, entahlah apakah memang benar itu ya, terjadi chat mesum seperti itu. Kalau memang benar, memalukan sekali sih seorang imam besar sampai chat mesum begitu. Tapi kalau memang benar ya, entahlah. Menolak Idrus bin Salim diangkat sebagai pahlawan nasional. Kami PWI LS Demak Bintoro, Trah Sunan Kalijogo dan Sultan Fatah siap menerima tantangan. Perangnya Rizik Syihab. Kapanpun, dimanapun. Siapa kita? NKRI. Ya, apakah ini hanya omon-omon di sosial media atau memang benar nantinya terjadi peperangan di tanggal tersebut ya? Kalau saya sih berharap semoga saja tidak terjadi peperangan. Karena ini kita lihat ya, sama-sama masyarakat Indonesia, sama-sama pribumi Indonesia, sama-sama beragama Islam. Sementara di sisi lain di Palestina sana saudara sesama muslim kita dibantai habis oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Semestinya itulah yang diperangi mereka
mereka kaum kafir yang memerangi umat Islam, bukan sesama umat Islam saling berperang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya sesama umat Islam itu saudara. Fa aslihuna baina ahawaikum. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi perselisihan di antara umat Islam Allah perintahkan untuk didamaikan, bukan untuk saling berperang. Tapi sayang sekali dua pemimpin tokoh agama antara Gus Fuad Pleret dan Habib Rizik justru tidak memperlihatkan kedamaian satu sama lain, malah justru memonyet-monyetkan satu sama lain. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Al Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Ya kuncinya sebenarnya ada di pemimpin-pemimpin mereka, tokoh agama atau ulama yang mereka anggap sebagai pemimpin di ormas atau kalangan mereka. Kalau pemimpin mereka memperlihatkan kedamaian satu sama lain, muhibin-muhibinnya juga akan damai. Muhibinnya berperang, siap turun ke jalan, itu kan karena ngelihat pemimpinnya memprovokasi. Nanti kalau benar-benar udah terjadi peperangan sampai ada nyawa yang melayang, malah kabur ke luar negeri, alasannya umroh. Umroh yang harusnya jadi ibadah yang mulia malah dijadikan sarana buat kabur. Sedikit-sedikit perang, dengan gubernur perang, dengan ini perang, dengan Pleret perang, dengan ini perang, dan sebagainya. Tapi pas giliran mau perang beneran, umroh ke Mekah. Kok bisa gitu sih? Pak Habib Rizik pas, ayo pengadilan. Pas di pengadilan malah 3 tahun umroh. Jangan kayak gitulah Pak Habib. Kalau misalkan mau berani ya berani aja gitu. Jangan sampai nanti setelah ada pertumpahan darah, ada nyawa yang melayang di antara Habib Rizik atau Gus Fuad Pleret malah kabur. Dan seharusnya jauh lebih baik sebelum terjadi hal-hal yang mengerikan, polisi ngambil tindakan, penegak hukum mengambil tindakan, tangkap aja kedua provokator itu. Karena kelihatannya mukibinnya udah benar-benar terprovokasi, udah panas banget, pengen perang, pengen bunuh-bunuhan satu sama lain. Tidak menutup kemungkinan akan ada nyawa yang melayang kalau pihak penegak hukum nggak bertindak. Ini saya pikir sih ini sudah masuk delik pidana provokasi untuk melakukan atau ajakan untuk berperang dan perang sipil gitu ya. Karena apa? Bukan karena Indonesia diancam, bukan gara-gara keadilan di sini dihancurkan, tapi gara-gara kelompoknya sendiri dihina. Jadi ini sudah ya sudahlah. Ya mestinya ditangkap aja. Indonesia mungkin jauh lebih damai kalau nggak ada orang-orang provokasi seperti itu. Ya dua-duanya sama. Dan ini sebenarnya persoalan kelompok mereka sendiri aja. Hina-hinaan satu sama lain antar kelompok mereka. Tapi yang dibawa Islam, seolah-olah ini perseteruan umat Islam. Padahal enggak, ini urusan kelompok mereka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami tunggu kalian. Tuh bawa-bawa syahadat, bawa-bawa nama Rasulullah, seolah-olah mereka ini sedang berjihad. Sadarlah, mana ada jihad memerangi umat Islam sendiri. Jelas-jelas Allah berfirman, innamal mu'minuna ihwa. Sesungguhnya sesama umat Islam itu saudara. Kalau ada perselisihan di antara umat Islam, damaikanlah. Ya lagian mukibinnya juga mau-mau aja disuruh perang ya. Astagfirullah, susah kalau SDM rendah ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.